Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin nih, kita dari kelompok 8 mau jelasin tentang uji McNemar. Bukan Neymar ya guys ya. Kita langsung masuk ke materi guys ya. Pernah kamu tahu apa itu suatu intervensi? Seperti kampanye iklan, pelatihan, atau kebijakan. Itu benar-benar mengubah pendapat atau perilaku orang. Tapi datanya hanya berubah ya atau tidak sebelum dan sudah perlakuan. Nah, disitulah uji McNemar digunakan. Poin yang kedua, apa sih uji McNemar itu? Uji McNemar adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data kategori berpasangan, terutama untuk variabel dikotomi atau dua kategori, seperti setuju atau tidak setuju, positif atau negatif, ya atau tidak. Uji ini dirancang untuk melihat apakah ada perubahan signifikan dalam proporsi dari satu kondisi ke kondisi lain pada subjek yang sama. Intinya yang hari ini tanya iya, besoknya jawabnya tidak, nggak konsisten gitu. Selanjutnya poin yang ketiga nih. Kapan sih uji McNemar yang digunakan? Uji McNemar digunakan jika data terdiri dari pasangan berulang, misalnya sebelum dan sesudah. Kategorinya biner, hanya dua nilai, iya atau tidak, berhasil atau gagal, positif atau iya. Intinya dua nilai ya, kategorinya biner. Terus yang ketiga, tujuannya adalah untuk melihat perubahan status atau efek dari suatu perlakuan atau intervensi. Poin keempat, contoh kasusnya nih. Bayangkan kalian menilai efektivitas kampanye untuk meningkatin kesadaran tentang bahaya ngerokok. Terus kalian mewawancari 100 orang nih, buat sebelum dan sesudah kampanye. Nanyain, apakah Anda percaya bahwa merokok sangat berbahaya? Jawabannya hanya ada ya atau tidak. Terus hasil wawancara bisa disusun dalam tabel kontingensi 2x2 seperti ini, yang saya kasih di layar nih. Menunjukkan yang di kiri sebelum, yang sekarang itu setelah. Nah, yang sebelum menjawab iya itu, setelahnya dia yang jawab ya ada 40 di variabel A, dan yang B jawabnya tidak, B nya ada 10. Terus yang sebelumnya jawab tidak, yang di variabel C atau yang jawab iya itu ada 30, yang jawabnya tetap konsisten tidak ada 20 di variabel D. Poin yang kelima, apa sih inti dari uji McNemar ini? Intinya itu fokus pada variabel B dan C yang di tabel itu. Uji McNemar tidak peduli pada orang yang tidak berubah atau yang di A dan D. Yang penting ada berapa banyak orang yang berubah arah dari iya ke tidak, dari yang tidak ke iya. Jika jumlah perubahan satu arah jauh lebih besar dari arah sebaliknya, maka itu bisa berarti intervensi berdampak signifikan. Selanjutnya, rumus McNemar. Jika jumlah pasangan berbeda, B tambah C cukup besar, lebih besar sama dengan 25. Digunakan rumus C-square. C kuadrat sama dengan B dikurangi C dikuadratkan dibagi B tambah C. Rumus selanjutnya, C kuadrat sama dengan 10 dikurangi 30 dikuadratkan dibagi dengan 10 ditambah 30 sama dengan 400 dibagi 40 sama dengan 10. Kemudian ada interpretasi hasil. Jika nilai C-square lebih dari nilai kritis, maka perbedaan signifikan dalam proporsi ya atau tidak. Yang artinya kampanye atau perlakuan berdampak nyata terhadap pendapat masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke catatan penting ya guys ya. Untuk poin pertama, jangan gunakan McNemar jika datanya tidak berpasangan. Yang kedua, jangan gunakan jika kategorinya lebih dari 2. Gunakan iya atau tidak, atau negatif atau positif. Yang ketiga atau yang terakhir, jika B tambah C itu kecil, lebih 25, gunakan uji binomial sebagai alternatif. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi gini, jika kamu bekerja dengan data sebelum atau sesudah dalam bentuk iya atau tidak, dan ingin tahu apakah sebuah perlakuan benar-benar membuat perbedaan, gunakan uji McNemar. Ini sederhana, tapi sangat berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Terima kasih ya guys ya. See you next time. Di sini saya akan menguji McNemar 2 sampel berpasangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji McNemar. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan dua sampel yang berpasangan. Jenis data yang digunakan harus bersifat interval dan rasio. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Di sini untuk data view-nya sudah saya berikan ada 20. Dan untuk variabel view-nya di sini ada sebelum dan sesudah. Untuk tipenya numeric. Dan di sini untuk measure-nya harus scale karena bersifat interval. Dan untuk mengujinya kita menuju ke analis. Terus kita ke non-parametric test, lalu ke ligency dialog, lalu kita pilih yang dua related sample. Nah, untuk sebelum kita masukkan ke yang ke satu, dan untuk yang kedua kita masukkan yang sesudahnya. Nah, di sini kita untuk test table-nya kita pilih yang McNemar. Nah, untuk opinionnya kita pilih yang descriptive. Continue, lalu klik OK. Nah, kita sudah, ini hasil dari uji McNemar-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasilnya. Dan untuk yang atas sendiri ini descriptive static, yaitu table static descriptive di samping menunjukkan bahwa nilai min sebelum 0,55 dan untuk sedangkan nilai sesudah itu sebesar 0,75. Ada peningkatan nilai min. Dan untuk yang tes statik, hasil tes statik McNemar di samping menunjukkan hasil uji statik sebesar 0,267 dan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Dan di sini kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.